Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rino Syaban yang menyediakan soal-soal untuk persiapan menghadapi tes P3K. Kali ini kami menyiapkan kumpulan soal P3K Formasi Kearsipan Part 5. Sebelum lanjut ke soal-soal, dukung channel ini dengan mensubscribe channel ini. Selain itu untuk melihat latihan lainnya, dapat juga mengunjungi ke blog pustakawan banjarblogspot.com. Kita mulai saja dari nomor 1. Apa yang dimaksud dengan integrasi sistem dalam konteks pengolahan arsip melalui JIKN? A. Proses penggabungan beberapa sistem JIKN. B. Proses penyatuan beberapa arsip menjadi satu. C. Proses pemanfaatan beberapa arsip secara bersamaan. D. Proses penghubungan arsip dengan aplikasi lain. Preview. Jawabannya adalah D. Proses penghubungan arsip dengan aplikasi lain. Preview. Lanjut ke soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan tata kelola arsip dalam konteks publikasi arsip melalui JIKN? A. Pengaturan dan pengelolaan arsip secara teratur. B. Pengendalian dan pemantauan arsip secara berkala. C. Pembuatan peraturan dan kebijakan arsip. D. Pembinaan dan pelatihan arsiparis. Preview. Jawabannya adalah A. Pengaturan dan pengolahan arsip secara teratur. Preview. Lanjut ke soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan metadata dalam konteks pengolahan arsip melalui JIKN? A. Informasi utama dalam sebuah arsip. B. Informasi yang menggambarkan arsip. C. Informasi yang tidak relevan dalam arsip. D. Informasi yang tersembunyi dalam arsip. Preview. Jawabannya adalah B. Informasi yang menggambarkan arsip. Preview. Lanjut ke soal nomor 4. Apa tujuan utama dari publikasi arsip melalui JIKN? A. Menyimpan arsip secara offline. B. Mempromosikan arsip di tingkat nasional. C. Membuat backup arsip secara digital. D. Mengamankan keaslian arsip yang dipublikasikan. Preview. Jawabannya adalah B. Mempromosikan arsip di tingkat nasional. Preview. Lanjut ke soal nomor 5. Salah satu tujuan publikasi arsip melalui JIKN adalah A. Mempermudah akses informasi arsip. B. Mengurangi penggunaan kertas dalam publikasi. C. Menghemat biaya pengiriman arsip. D. Meningkatkan keamanan arsip. Preview.
Jawaban yang benar adalah A. Mempermudah akses informasi arsip. Preview. Lanjut ke soal nomor 6. Pemusnahan arsip dilakukan dengan mematuhi A. Aturan suhu penyimpanan arsip. B. Ketentuan pemindahan arsip. C. Prosedur penggunaan arsip dinamis. D. Kebijakan pemusnahan arsip. Preview. Jawaban yang benar adalah D. Kebijakan pemusnahan arsip rahasia. Preview. Lanjut ke soal nomor 7. Preservasi arsip bertujuan untuk A. Menghindari manipulasi arsip. B. Menghilangkan keberadaan arsip. C. Menggabungkan berbagai jenis arsip. D. Membuang arsip yang tidak terpakai. Preview. Jawaban yang benar adalah A. Untuk menghindari manipulasi Preview. arsip. Lanjut ke soal nomor 8. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen kearsipan adalah A. Sistem penilaian arsip. B. Penggunaan teknologi informasi. C. Pemilihan bahan penyimpanan arsip. D. Pengawasan terhadap arsipari. Preview. Jawaban B. Penggunaan teknologi informasi. Preview. Lanjut ke soal nomor 9. Proses penyortiran pengecekan dan penggolongan surat dan dokumen dalam arsip disebut A. Klasifikasi arsip. B. Inventarisasi arsip. C. Penyusutan arsip. D. Pemindahan arsip. Preview. Jawaban A. Klasifikasi arsip. Preview. Lanjut ke soal nomor 10. Srikandi kepanjangan dari A. Sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. B. Sistem informasi kearsipan dinamis tersentralisasi. C. Sistem informasi kearsipan dinamis terasosiasi. D. Sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Preview. Jawabannya adalah D. Sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Preview. Lanjut ke soal nomor 11. Apa yang dimaksud dengan series dalam konteks pemberkasan arsip?
A. Pengelompokan arsip-arsip berdasarkan jenis yang sama. B. Pengelompokan arsip-arsip berdasarkan urutan alfabetis. C. Pengelompokan arsip berdasarkan tingkat keaslian. D. Pengelompokan arsip berdasarkan kode klasifikasi. Preview. Jawabannya adalah A. Pengelompokan arsip-arsip berdasarkan jenis yang sama. Lanjut ke soal nomor 12. Apa yang dimaksud dengan pemberkasan arsip? A. Penyimpanan arsip dalam folder. B. Pembuatan kode klasifikasi arsip. C. Pengelompokan arsip berdasarkan kode pos. D. Penyusunan arsip berdasarkan abjad. Preview. Jawabannya adalah A. Penyimpanan arsip dalam folder. Preview. Lanjut ke soal nomor 13. Salah satu teknik preservasi arsip yang sering digunakan adalah teknik penyimpanan arsip dalam kotak-kotak asam bebas. Apa yang menjadi keuntungan dari teknik ini? A. Menghindari resiko kebakaran dan banjir arsip. B. Mencegah kerusakan fisik akibat asam pada arsip. C. Memudahkan dalam pencarian dan pengambilan arsip. D. Mengurangi resiko kerusakan oleh hewan atau serangga. Preview. Jawaban yang tepat adalah B. Mencegah kerusakan fisik akibat asam pada arsip. Lanjut ke soal nomor 14. Pemusnahan di lingkungan pemerintahan daerah provinsi yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari A. Kepala ANRI. B. Gubernur. C. Bupati atau wali kota atau D. Rektor. Preview. Jawaban yang tepat adalah yang A. Kepala ANRI. Preview. Lanjut ke soal nomor 15. Penyusutan arsip dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan titik-titik. A. Akuisisi arsip. B. Penyusutan arsip. C. Pengelolaan arsip. D. Jadwal retensi arsip atau JRA. Preview. Jawaban yang tepat adalah yang D. Jadwal retensi arsip atau JRA. Lanjut ke soal nomor 16. Apa yang dimaksud dengan kode klasifikasi arsip dalam pemberkasan arsip aktif? A. Kode rahasia yang melindungi arsip. B. Kode untuk mengakses folder arsip. C. Kode penandaan tanggal penyimpanan. D. Kode yang menunjukkan kategori atau jenis arsip.
Preview. Jawabannya adalah D. Kode yang menunjukkan kategori atau jenis arsip. Preview. Lanjut ke soal nomor 17. Apa yang dimaksud dengan surat intern? A. Surat yang selalu berhubungan dengan hubungan pribadi antara seseorang dengan orang lain. B. Surat yang selalu menyangkut bidang perdagangan atau bisnis. C. Surat yang selalu berkaitan dengan hubungan antara instansi pemerintah. D. Surat yang berasal dari dalam kantor atau instansi itu sendiri yang ditujukan kepada pihak yang bersangkutan. Preview. Jawabannya adalah D. Surat yang berasal dari dalam kantor atau instansi itu sendiri yang ditujukan kepada bidang yang bersangkutan. Lanjut ke soal nomor 18. Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi A. Lembaga negara dan perusahaan. B. Lembaga negara pemerintahan daerah dan lembaga pendidikan. C. Lembaga negara pemerintahan daerah. D. Lembaga negara pemerintahan daerah, lembaga pendidikan dan organisasi politik. Preview. Jawabannya adalah D. Lembaga negara pemerintahan daerah, lembaga pendidikan dan organisasi politik. Lanjut ke soal nomor 19. Apa yang dimaksud dengan akses arsip? A. Kemampuan arsip untuk berbicara. B. Ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal. C. Proses pembuatan dokumen arsip. D. Pengelolaan arsip dinamis. Preview. Jawabannya adalah B. Ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal. Lanjut ke soal terakhir nomor 20. Apa yang dimaksud dengan arsip aktif? A. Arsip yang memiliki nilai sejarah. B. Arsip yang keberadaannya tidak penting. C. Arsip yang digunakan secara langsung dan frekuensinya tinggi. D. Arsip yang sudah habis retensinya. Preview. Jawabannya adalah C. Arsip yang digunakan secara langsung dan frekuensinya tinggi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga materi soal dan P3K kearsipan tahun 2023. Semoga channel kami dapat membantu meningkatkan persiapan untuk menghadapi ujian seleksi. Jika ingin mendapatkan modul latihan lengkap, jangan ragu untuk mengunjungi link di deskripsi video ini. Atau kunjungi blog kami pustakawanbanjarblogspot.com. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tetap mendapatkan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar dan selamat meraih kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.